Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Syafia Agusti, NIM 19087139, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pertemuan kali ini, yaitu administrasi ketetausahaan, yang dimana administrasi ketetausahaan ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, tata dan usaha. Tata artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu peraturan, suatu aturan sebenarnya yang harus ditaati karena proses menata dengan sengaja, proses ingin mendesain semua sesuai dengan standar yang sudah terpasang. Jadi tata adalah menata. Nah, kesimpulannya adalah jadi tata itu adalah menata. Yang kedua yaitu usaha. Usaha seperti energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seseorang oleh pengambil kebijakan atau lembaga secara keseluruhan. Nah, menurut teori Babon dari Delianji yang melihat ketetausahaan dan membaginya dalam beberapa makna. Yang pertama adalah kegiatan dalam ketetausahaan, yaitu menghimpun. Menghimpun berarti mengumpulkan. Nah, mencari dengan mengusahakan. Yang kedua, kegiatannya yaitu mencatat. Yang ketiga yaitu mengolah. Mengolah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan, berbagai hal yang sifatnya informatif, dengan maksud mengaji dalam bentuk informasi yang lebih bermanfaat atau lebih berguna. Nah, yang keempat itu adalah kegiatan mengandalkan, kegiatan memperbanyak, yaitu yang kelima mengirim, kegiatan menyampaikan atau mengirim kepada pihak lain, baik informasi tertulis maupun tidak, yang merupakan bentuk kerjasama satu lembaga dengan lembaga lainnya. Nah, yang terakhir itu menurut Delianji adalah menutup dengan kegiatan menyimpan segala informasi, segala hal yang penting dan memiliki makna bagi lembaga. Nah, kita lihat proses operasi ketetausahaan ini. Banyak proses dalam administrasi ini tetap persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah ada yang mengatur Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91 tahun 1995 tanggal 24 April tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, menurut konsep ini, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh pihak satu kepada pihak yang lain. Nah, yang pertama yaitu kita lihat proses pengolahan surat. Yang A, jenis surat, yaitu ada surat dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat keputusan, surat edaran, undangan, surat tugas, surat kuasa, surat pengumum, surat keterangan, berita acara, dan lain-lain. Yang B, sifat dan derajat surat, yaitu sangat rahasia, surat rahasia, surat terbatas, surat biasa, derajat surat yaitu kilat, segera, biasa. Dan C, pencantum alamat surat, yaitu alamat surat dicantumkan pada sampul surat dan kepala surat. Yang D, kode surat. Yang dimaksud dengan kode surat itu kode jabatan, kode unit, kode perihal. Yang E, pemakaian singkatan, misal AN dalam kurung atas nama, dipergunakan jika berwenang menandatangani surat penguasaan, penandatanganan surat kepada penjabat setingkat di bawahnya, dan lain-lain. Yang F, kita lihat cap jabatan dan cap dinas. Maksudnya ini merupakan cap atau stempel yang dipergunakan oleh pejabat tertentu. Yang G, proses pengurusan surat. Maksudnya ini penerimaan suratnya gimana, pengiriman saat, pencatat surat, pengarah surat, dan pengolahan surat. Dan kedua kita lihat itu administrasi kearsipan.
Maksudnya adalah arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga, negara atau swasta. Kegiatan pengolahan. Arsip terdiri dari asas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan dalam penataan arsip, peminjaman arsip. Yang A, arsip penataan arsip. Azas penataan arsip. Yang maksudnya itu azasnya yaitu azas sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang dipusatkan pada satu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit. Nah, unit dalam organisasi dan gabungan adalah gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi. Yang B yaitu bagaimana sistem penataan arsip. Yang pertama berdasarkan masalah, berdasarkan abjad, berdasarkan tanggal, berdasarkan nomor, berdasarkan wilayah. Selanjutnya kita lihat yang C, bagaimana prosedur penataan arsip. Yang pertama itu meneliti arsip yang akan disampaikan. Yang kedua pengelompokan arsip. Yang ketiga meneliti kesesuaian lampiran. Yang keempat itu mengklarifikasi arsip. Yang kelima mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Yang selanjutnya menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Nah, kita lihat itu tata ruangan kantor atau sekolah. Menurut Delianji, tata ruangan adalah penyusun alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Yang pertama kita lihat pedoman letak. Kantor sebagai tempat diselenggarakannya pekerjaan tata usaha. Di dalamnya terdapat pegawai, perabotan kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor. Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan harus diperhatikan untuk kelancaran proses aktivitas kantor yang akan dilakukan. Yang kedua kita lihat azas tata ruang kantor. Yang pertama, azas jarak terpendek. Proses tata ruangan yang baik memungkinkan penyelesaiannya suatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya. Yang kedua, azas genap ruangan. Menggunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Yang ketiga yaitu azas perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang kantor bersifat fleksibel dan tidak permanen. Yang kelima yaitu lingkungan fisik. Lembaga pendidikan hendaknya memperhatikan lingkungan fisik dalam kantor. Kenyamanan dan keamanan dalam kantor dapat menghemat pengeluaran dan tenaga, sebab pegawai jadi lebih energik dan sehat, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk menciptakan ide atau gagasan inovasi baru untuk keamanan, untuk kemajuan lembaga. Nah, kita lihat yaitu peran guru dalam administrasi ketatanegaraan. Nah, yang pertama yaitu guru harus merencanakan penggunaan ruangan-ruangan di sekolah. Yang kedua yaitu merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas pengajar guru-guru. Yang ketiga yaitu menyelidik sumber-sumber buku bagi guru dan buku-buku pelajaran bagi siswa. Nah, yang keempat yaitu berperan dalam hal surat menyurat di sekolah. Yang kelima yaitu berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, penata arsip, dan proses surat menyurat. Nah, di situ yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.